Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiati. Kali ini saya dan teman-teman saya yang bernama Syarifah Nur Aini dan Devianti Sulaiman mendapat tugas dari dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Tugas yang diberikan ialah membahas bagaimana sih pemikiran para ulama tentang pendidikan. Kemudian saya dan teman-teman saya sepakat untuk membahas pemikiran Al-Khabisi tentang pendidikan. Pasti teman-teman tidak asing mendengar nama beliau, karena beliau adalah salah satu ilmuwan klasik awal abad keempat Hijriyah yang terkenal dengan ide-ide briliannya tentang berbagai konsep pendidikan Islam. Bahkan konsep pemikirannya menjadi rujukan dalam pengajaran anak-anak pada masanya. Selain itu, pemikirannya dalam filsafat pendidikan diyakini sebagai salah satu pemikiran terbaik di bidang pendidikan. Nama lengkap beliau ialah Abu Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Khalaf Al-Ma'arifi Al-Khabisi Al-Faqih Al-Gharawain. Kemudian beliau lahir di Gharawan, Tunisia pada hari Senin bulan Rajab tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Beliau wafat pada usia 77 tahun di Maqbarah Babat, Tunisia Ar-Rahana tanggal 3 Rabiul Awal tahun 403 Hijriah atau 23 Oktober 1012 Masehi. Dalam masa pendidikannya, Al-Khabisi belajar pada ulama-ulama Malikiyah di tempat kelahirannya. Al-Khabisi juga pernah merantau ke negara-negara timur, menunaikan ibadah haji di Mekah, dan beliau menetap antara Mesir atau Iskandaria dan Hijaz selama 5 tahun, yaitu pada tahun 352 Hijriah sampai tahun 357 Hijriah untuk menuntut ilmu serta mendengarkan hadis dari para ulama. Guru-guru Al-Khabisi. Yang pertama Abu Al-Abbas Al-Ibyani At-Tamimi, yang kedua Ibnu Masrur Ad-Dubaq, yang ketiga Abu Abdullah Allah Ibnu Masrur Al-Asal, yang keempat Ibnu Hajjaj, yang kelima Abu Al-Hasan Al-Kanishi, yang keenam Darras Ibn Ismail Al-Fashi, yang ketujuh Ibnu Zakrun, yang kedelapan Abu Ishaq Al-Jibinyani, yang kesembilan Abu Al-Qasim Hamzah Ibnu Muhammad Al-Kinani, yang kesepuluh Abu Zaid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Marwazi, yang kesebelas Abu Al-Fat Ibnu Badan, dan yang terakhir Abu Zar Al-Harawi. Selanjutnya karya-karya Al-Khabisi. Yang pertama Al-Muhit Al-Fiqh wa Ahkam Ad-Diyanah, yang kedua Al-Mub'id min Shibi At-Ta'wil, yang ketiga Al-Munabbih li Al-Fitan an Ghawil Fitan, yang keempat Al-Risalah Al-Mufashshahala li Ahwal Al-Muta'allimin wa Ahkam Al-Mu'allimin wa Al-Muta'allimin, yang kelima Al-I'tiqadat, yang keenam Manasik Al-Hajj, yang ketujuh Mulaqqas li Al-Muwatta, yang kedelapan Al-Risalah An-Nasiriyah fi Al-Rad ala Al-Bikriyah, dan yang terakhir Al-Zikr wa Al-Du'a. Selanjutnya, pokok pemikiran pendidikan Islam ada 6. Yang pertama, landasan pendidikan Islam. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Yang ketiga, tenaga pendidik. Yang keempat, hukum dalam pendidikan. Yang kelima, metode dan teknik pembelajaran. Yang keenam, percampuran belajar antara murid laki-laki dan perempuan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, landasan pendidikan Islam. Dapat dikatakan bahwa konsep pemikiran Al-Khabisi terhadap pendidikan Islam senantiasa berorientasikan kepada Al-Quran dan hadis yang cenderung bersifat normatif. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Al-Khabisi membagi kurikulum pendidikan ke dalam 2 bagian, yaitu kurikulum ijbari dan kurikulum ikhtiari. Yang ketiga, tenaga pendidik. Guru dalam dunia pendidikan adalah salah satu unsur yang sangat penting. Oleh sebab itu, guru harus memiliki kepribadian yang mulia karena sikap seperti perbuatan dan ucapannya akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Yang keempat, hukum dalam pendidikan.
Dalam memberikan hukuman, Al-Qabisi menyarankan kepada guru untuk tidak memberikan hukuman terlebih dahulu kecuali setelah memberikan nasihat. Yang kelima, metode dan teknik pembelajaran. Menurut Al-Qabisi, berbicara mengenai teknik menghafal Al-Quran dan belajar menulis, menurutnya bahwa langkah-langkah penting dalam menghafal Al-Quran dan belajar menulis ditetapkan berdasarkan pemilihan waktu yang terbaik yang dapat meningkatkan kecerdasan akalnya. Yang keenam, percampuran belajar antara murid laki-laki dan perempuan. Al-Qabisi tidak setuju bila murid-murid laki-laki dan perempuan bercampur dalam Al-Kitab. Menurut Al-Qabisi bahwa hal tersebut tidaklah baik karena beliau khawatir kalau anak-anak itu sendiri menjadi rusak moralnya. Relevansi pemikiran pendidikan Al-Qabisi dengan pendidikan masa sekarang. Yang pertama, nilai-nilai karakter. Yang kedua, pendidikan karakter. Yang ketiga, kurikulum pendidikan karakter sebagai rujukan. Yang keempat, reward dan punishment dalam pendidikan Islam. Yang pertama, nilai-nilai karakter. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Mufassilah li Ahwal Al-Muta'allimin wa Ahkam Al-Muta'allimin wa al-muta'allimin. Al-Qabisi menjelaskan nilai yang ditanamkan kepada seorang anak didik. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai keimanan, nilai keberagaman, nilai akhlak, istiqomah, dan sifat-sifat orang soleh. Yang kedua, pendidikan karakter. Tujuan pendidikan yang mengajarkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berilmu, kritis, kreatif, mandiri, percaya diri, toleran, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kurikulum pendidikan karakter sebagai rujukan. Al-Qabisi memprioritaskan anak mendapatkan penanaman karakter melalui Al-Quran, awal kemampuan anak untuk membaca, menghafal dan memahaminya, serta dilanjutkan dengan materi pokok agama, yaitu ibadah sholat dan doa. Yang keempat, reward dan punishment dalam pendidikan Islam. Seorang guru memberikan reward atau hadiah kepada anak didik sebagai bentuk apresiasi yang baik, serta ada pemberian sanksi mendidik yang tidak berisiko oleh guru untuk menghukum siswa-siswa yang melanggar peraturan dan disiplin belajar.